Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anindya Katarina Maharani Purba dari kelas 10I. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang informatika untuk masa depan. Apa sih informatika untuk masa depan? Informatika untuk masa depan adalah pemanfaatan teknologi informasi secara berkelanjutan untuk menjawab kebutuhan manusia yang semakin kompleks dengan mempertimbangkan aspek etika dan sosial. Berikut adalah contoh perkembangan dari informatika, yaitu satu, kecerdasan buatan AI atau teknologi yang memungkinkan mesin belajar dan mengambil keputusan seperti chatbot, mobil otonom, dan asisten virtual. Kemudian yang kedua yaitu big data dan data analitis, mengolahkan data dengan jumlah besar untuk mendapatkan insight yang berguna dalam bisnis, kesehatan, dan pemerintahan. Lanjut yang ketiga yaitu reality virtual dan augmented reality. Teknologi untuk menciptakan pengalaman imersif di dunia digital digunakan di bidang pendidikan, game, dan pelatihan profesional. Dan yang terakhir adalah Internet of Things, perangkat yang saling berhubungan dan bisa berkomunikasi seperti rumah pintar, verbal device, dan sistem pengelolaan kota pintar. Peran informatika dalam masyarakat sangatlah penting karena membantu mempercepat akses informasi, mempermudah komunikasi, meningkatkan efisien kerja, serta mendukung pendidikan, layanan publik, dan perkembangan ekonomi digital. Informatika juga berkontribusi pada kemajuan teknologi di bidang kesehatan dan keamanan. Lanjut, di sini ada peluang dari perkembangan informatika. Yang pertama yaitu menciptakan lapangan kerja baru berbasis teknologi, membuka peluang karir di bidang digital. Yang kedua, pendidikan lebih terjangkau dan fleksibel. Yang ketiga, pengelolaan data lebih baik, membantu pengambilan keputusan. Dan yang terakhir adalah pelayanan publik lebih cepat, meningkatkan efisiensi layanan masyarakat. Lanjut, di sini ada dampak sosial positif. Yang pertama yaitu untuk mempermudah komunikasi, orang bisa terhubung dengan siapa saja, di mana saja, kapan saja, lewat aplikasi seperti WhatsApp, Zoom, dan media sosial. Dan yang kedua yaitu akses pendidikan lebih luas. Siswa di daerah terpencil bisa mengikuti pelajaran lewat platform seperti Google, Classroom, Ruang Guru, atau YouTube Edu. Lanjut, yang ketiga yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat. Warga bisa ikut menyuarakan pendapat atau mendukung gerakan sosial lewat petisi online, kampanye digital, atau forum diskusi. Dan yang terakhir adalah peluang kerja dan usaha baru. Banyak orang bisa membuka usaha online atau bekerja sebagai freelance berkat teknologi digital. Lalu di sini ada dampak sosial negatif. Yang pertama yaitu penyebaran berita hoax dan informasi palsu. Informasi yang tidak benar dapat menyebar cepat, memicu kebingungan dan konflik sosial. Yang kedua yaitu isolasi sosial digital, mengurangi interaksi langsung antar individu. Yang ketiga, masalah privasi dan keamanan data. Data pribadi rentan disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab, meningkatkan resiko pencurian identitas dan penipuan. Dan yang terakhir adalah pengaruh konten negatif. Paparan terhadap konten kekerasan, pornografi, dan ujaran kebencian bisa merusak moral dan nilai sosial masyarakat. Individu menghadapi masa depan informatika. Yang pertama, terus belajar dan mengembangkan keterampilan digital. Individu harus aktif meningkatkan kemampuan teknologi agar bisa mengikuti perkembangan dan memanfaatkan peluang informatika. Lalu, menggunakan teknologi secara bijak, memilih informasi yang terpercaya, menghindari penyebaran hoax, dan membatasi penggunaan gadget agar tidak kecanduan. Yang terakhir, mengembangkan sikap kritikal dan etis, mampu memilih mana konten yang baik dan bertanggung jawab dalam berinteraksi di dunia digital. Kesimpulan dari informatika untuk masa depan adalah bahwa perkembangan teknologi informasi akan terus membawa perubahan besar yang mempermudah berbagai aspek kehidupan, mulai dari komunikasi, pendidikan, kesehatan, hingga bisnis. Namun, tantangan seperti
keamanan data, kesenjangan digital, dan dampak sosial negatif juga harus diantisipasi dengan sikap bijak. Pembelajaran berkelanjutan dan adaptasi terhadap teknologi, masyarakat dapat memanfaatkan peluang informatika untuk menciptakan masa depan yang lebih maju, inklusif, dan berkelanjutan. Mungkin cukup sekian dari penjelasan saya. Semoga mudah dipahami dan mudah dimengerti. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.